Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Baik sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada, para ayahanda ibundaku, para setia channel MRY ya, para subscribe ya, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kebarokahan umur, sehingga kita bisa merasakan yang namanya nikmat iman dan nikmatnya dunia. Puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat iman, sehingga kita masih bisa merasakan yang namanya nikmat iman, yang namanya nikmat dunia. Tak lupa salawat diringkan salam kita hadiahkan, kita junjungan pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan berbanyak salawat kita adalah umat akhir zaman yang kelak nantinya kita mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi bagaimana para sahabat-sahabat, para ayahandaku ibundaku, gimana kabar? Sehat alhamdulillah. Masya Allah. Semoga saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat, dan semoga yang dalam keadaan sakit akan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang lagi ada masalah mudah-mudahan diangkat masalah tersebut dan diberikan kemudahan atas kehidupannya. Amin amin ya Allah. Jadi tak lupa memang setiap pembukaan saya selalu menyebutkan kata ayahanda dan ibunda, karena tidak lain para netizen sekalian, para pecinta YouTube sekalian dimanapun berada, yang usianya kebanyakan itu di atas saya, situ saya anggap sebagai ayahanda ibundaku sekalian. Dan apabila para netizen dan para penonton sekalian mengaminkan, insya Allah ayahanda dari para penonton sekalian, ibunda dari penonton sekalian bisa diberikan kesehatan juga atas doa saya waktu pembukaan tadi. Jadi di YouTube, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit ya, kalau dibilang tapi yang namanya ilmu masih sedikit. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada khilafan dari saya, karena intinya saya tidak mau merasakan nikmat ini itu sendirian gitu. Jadi saya juga harus memberitahukan, saya harus juga memberi gitu, agar para netizen sekalian bisa merasakan, oh gini loh gitu, ini toh gitu. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan, ada beberapa mungkin netizen yang berpikir, kenapa para ustadz-ustadz seperti Kang Ujang Bustami, Kang Mamas Karyo, Gus Idris, Gus Samsudin, dan para ustadz yang lainnya, yaitu yang berbau dengan yang namanya kegiatan spiritual. Kenapa mereka selalu menggunakan sholawat dalam kegiatan, yaitu dalam menjalankan hal-hal yang ada di dalam kontennya tersebut. Jadi gini, sholawat adalah kita kan menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perbanyak sholawat kita itu bisa menjadi lebih baik. Yang pertama, yang kedua itu rasa bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah bukti cinta kita. Jadi dengan kita bersholawat, dengan kita menyebut nama baginda Rasulullah, kita berasa Rasulullah itu ada di hati kita. Namun dengan satu kata, dengan kekhusyuan gitu. Jadi ada lagi beberapa netizen yang bilang sholawat yang baik itu yang ini gitu, sholawat yang baik itu yang ini gitu. Inti semua sholawat itu baik. Karena apa? Semua sholawat itu adalah menyebut dan mengagungkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua sholawat itu baik. Intinya dengan niatnya khusyuk, insya Allah, dan kita bersalawat, kita bisa cinta, sangat cinta. Dengan kita cinta, maka Rasulullah insya Allah akan mencintai kita, karena kita juga mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dengan kita perbanyak salawat, kita semua bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Jadi seperti itu. Kenapa para ustadz-ustadz, para spiritual seperti Kang Ujang Bustami, Kang Mas Karyo, Gus Idris dan Gus Samsudin, kenapa mereka menggunakan sholawat? Karena itulah bukti cinta mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada beberapa hadis. Saya lihat dari Google karena saya nggak hafal. Tadi saya baca-baca dari Google kan. Saya ingin memberitahu keutamaan dari sholawat. Yang pertama itu di surat, bentar ya, di surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di sini hai orang-orang yang beriman? Kan begitu. Jadi, jika kita merasa orang yang beriman, karena di sini kan untuk orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bukan dia ayuhan nas, wahai seluruh manusia, tapi ini hai orang-orang yang beriman. Jadi jika kita merasa menjadi orang yang beriman, jika kita merasa beriman, maka berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seperti Kang Ujang Bustami dan Mas Karyo, Gus Idris dan Gus Samsudin, mengapa mereka selalu berselawat? Intinya mereka tuh mengajak kita supaya kita tuh menjadi cinta yang namanya sholawat. Jadi itulah dakwah mereka. Karena saya merasakan sendiri, yang tadinya saya tidak, kalau dibilang bablas gitu, gak pernah salawat gitu. Ya, dengan berkat kejadian yang kemarin gitu, dengan terus saya lihat video-video dari Mas Karyo, dari Kang Ujang Bustami, dari Kang Mas Gus Idris, dari Kang Samsudin, saya terus belajar, terus mengkaji. Ternyata alhamdulillah begitu nikmatnya jika kita sering bersalawat, seakan-akan kayak mana ya, ada sisi tersendiri yang tidak bisa saya sebutin gitu, karena nikmatnya gitu. Mungkin kayak mana dibilangnya, intinya bisa dibuktikan para netizen sekalian, para penonton sekalian, jika kalian ingin merasakan apa yang saya rasakan, sering-sering minimal mendengar salawat-salawat. Karena kan sekarang udah canggih nih kan, ada HP kan. Jadi di HP itu banyak sekali kan ada namanya YouTube itu kan, kita bisa lihat salawat-salawat kan. Jadi intinya semua salawat itu baik gitu. Tidak ada salawat ini gitu. Intinya salawat itu baik. Dan salawat itu intinya adalah mengagungkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada hadis, yaitu barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini Allah sudah menjanjikan, jika kita terus-terus bersalawat, maka Allah akan menaikkan derajat kita dan menghapuskan dosa kita. Intinya derajat kita tuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu bersalawat. Dan jika kita sering bersalawat dan Allah itu menaikkan derajat kita seperti janji Allah, ada di sebuah hadis, di hadis riwayat Ahmad, Allah akan menaikkan derajat 10 derajat bagi orang-orang yang bersalawat 1 kali saja terhadap baginda Rasulullah. Jadi dengan kita bersalawat seperti ini, insya Allah apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah. Makanya jika kita memiliki masalah kehidupan, memiliki penyakit, jangan pernah datang terhadap dukun-dukun gitu, dan pernah meminta kepada dukun yang kalau dibilang bersekutu pada jin. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, sebaik-baiknya jin, sekuat-kuatnya jin adalah seburuk-buruk dan selemah-lemahnya manusia. Karena manusia itu derajat lebih tinggi dari para jin dan syaitan yang terkutuk, seperti itu. Jadi jika kita ada masalah, datang kepada ulama, kepada ustadz ya, kepada intinya tokoh-tokoh agama. Insya Allah ada jalan keluar yang diberikan Allah melalui para ustadz tadi. Jadi jika kita memiliki suatu masalah, banyak-banyak bersalawat. Jika kita memiliki penyakit dengan keyakinan, insya Allah dengan salawat dan
segelas air putih. Karena kalau dibilang dengan salawat tadi insya Allah banyak karomah ya, karomah dalam salawat tersebut. Insya Allah penyakit itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah orang yang meminum air tersebut, karena dari isi kandungan salawat tersebut banyak sekali karomah yang luar biasa, masya Allahnya. Insya Allah Allah mempermudah masalah yang diderita kita gitu. Makanya intinya jangan pas keperlu aja kita salawat gitu. Kalau bisa selamanya kita bersalawat, setiap detik, bahkan denyut jantung kita terus bersalawat. Nah, gitu. Itu tanda cinta kita. Kalau misalnya kita cuman pas sakit atau pas ada masalah kita bersalawat, tidak gitu. Kalau cuman gitu kan istilahnya bagaimana ya? Pas perlunya aja datang nggak gitu kan. Jadi dengan terus-terus kita bersalawat, insya Allah dengan keyakinan kita, dengan ridha Allah, mudah-mudahan jika ada penyakit yang kita derita, dengan kita bersalawat, Allah bisa mengangkat penyakit tersebut dan mengangkat permasalahan kita hadapi. Jadi banyak sekali salawat-salawat ya. Jadi di video ini saya juga ingin bersalawat. Pertama hasbi Rabbi, nanti lalu disambung dengan salawat tibil qulub. Insya Allah dengan perbanyak salawat kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya jangan meninggalkan salawat dan jangan meninggalkan sholat. Insya Allah kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah, bermanfaat untuk keluarga dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi bisa diikutin salawatnya ya. Mudah-mudahan dengan saya bersalawat dengan suara yang apa adanya, inilah pemberian Allah. Mudah-mudahan kita bisa lebih mencintai yang namanya salawat Rasulullah dan kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, selanjutnya adalah salawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi para sahabat-sahabatku sekalian, para ayahandaku, ibundaku sekalian, itulah tadi beberapa karomah dan kelebihan dari salawat-salawat yang sering dibacakan oleh Kang Ujang Bustami, Mas Karyo, Gus Idris, dan Gus Syamsuddin. Semua salawat itu sama, intinya satu, salawat adalah kata-kata yang indah. Salawat adalah bukti keagungan dan kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu bersalawat. Dengan salawat insya Allah itu adalah bukti cinta kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua adalah umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi saya mohon doanya kepada ayahandaku, ibundaku, tak lupa saya selalu mohon doa dan mohon bimbingannya terhadap Kang Ujang Bustami, kepada Gus Idris, kepada Mas Karyo, dan kepada Gus Syamsuddin. Doakan ayahandaku, ibundaku, semoga Allah melancarkan rezeki Masri, dan insya Allah Masri bisa berkunjung ke Cirebon, yaitu di kediaman Kang Ujang Bustami. Dan insya Allah saya bisa terus belajar. Intinya Mas Karyo bilang kaji diri dan kaji diri. Mungkin saja, mohon maaf bukan saya bermaksud untuk menggurui atau mengajari. Inilah cara saya untuk berbagi nikmat yang saya rasakan gitu. Undur ila maqala wala tandur ila maqala, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.